Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi pengertian struktur organisasi. Struktur organisasi adalah kerangka atau suasana yang menggambarkan bagaimana struktur perusahaan, lembaga, atau organisasi diatur dan dikelola. Fungsi struktur organisasi yang pertama, memberikan kejelasan tanggung jawab. Struktur organisasi memastikan bahwa setiap individu atau tim dalam perusahaan memahami tanggung jawab mereka dengan jelas. Yang kedua, menentukan posisi dan koordinasi setiap perusahaan. Struktur organisasi mengatur posisi setiap individu atau tim yang dalam perusahaan, menentukan peran mereka dalam hierarki dan memastikan koordinasi yang efektif antara berbagai unit atau departemen. 3. Menjelaskan jalur hubungan antara hierarki. Struktur organisasi menunjukkan bagaimana hubungan pelapor dan komunikasi antara tingkat manajemen diatur. 4. Memberikan deskripsi tugas dengan jelas. Struktur organisasi menyediakan deskripsi tugas yang jelas untuk setiap posisi, memastikan bahwa karyawan memahami peran mereka dalam organisasi. Jenis-jenis struktur organisasi dalam perusahaan. Yang pertama, struktur organisasi fungsional. Struktur ini mengelompokkan tugas dan tanggung jawab berdasarkan fungsi atau keahlian tertentu. Yang kedua, struktur organisasi divisional. Struktur ini mengelompokkan unit kerja berdasarkan produk, layanan, dan wilayah geografis. Yang ketiga, struktur organisasi lini. Struktur ini adalah bentuk organisasi yang paling sederhana di mana jalur komando berjalan langsung dari manajemen puncak ke bawahnya tanpa ada fungsi pendukung atau staf spesialis. 4. Struktur organisasi lini dan staf. Struktur ini menggabungkan hierarki lini dengan dukungan staf spesialis. Yang kelima, struktur organisasi matriks. Struktur matriks menggabungkan elemen-elemen dari struktur fungsional dan divisional. Yang keenam, struktur organisasi komite atau proyek. Struktur ini berfungsi pada pembentukan tim atau komite khusus yang bertanggung jawab untuk proyek tertentu. 5. Contoh posisi dalam struktur organisasi. Yang pertama, direksi, manajer, divisi atau departemen, supervisor, karyawan, staf. 7 tips merancang struktur organisasi. Yang pertama, sesuai struktur dengan visi dan misi. Struktur organisasi harus dirancang sedemikian rupa sehingga mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan. Yang kedua, buat struktur setelah menetapkan model bisnis. Model bisnis perusahaan menentukan cara operasi dan aliran pendapatan. Yang ketiga, pertimbangkan kemampuan dan talenta karyawan. Struktur organisasi harus mempertimbangkan keterampilan dan talenta karyawan. 4. Pertimbangkan usia karyawan. Generasi yang berbeda memiliki cara kerja dan motivasi yang berbeda. Kelima, menghindari posisi yang tidak sesuai. Struktur organisasi harus menghindari penciptaan posisi yang tidak sesuai dengan kebutuhan nyata perusahaan atau tidak sejalan dengan kompetensi karyawan yang ada. 6. Terapkan self assessment. Struktur organisasi harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa tetap relevan dan efektif. Self assessment memungkinkan perusahaan untuk menilai apakah struktur yang ada masih mendukung tujuan dan operasional perusahaan. Yang ketujuh, buatlah struktur sederhana. Struktur organisasi yang sederhana akan memudahkan operasi. Contoh-contoh struktur organisasi. Yang pertama, struktur organisasi mahasiswa. Struktur organisasi mahasiswa biasanya dirancang untuk mengatur berbagai kegiatan dan program dilakukan oleh mahasiswa dalam lingkup kampus. Kedua, struktur organisasi Karang Taruna. Karang Taruna adalah organisasi pemuda yang fokus pada kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Yang ketiga, struktur organisasi perusahaan. Struktur organisasi perusahaan mengatur bagaimana berbagai departemen dan posisi dalam perusahaan saling berhubungan. Yang keempat, struktur organisasi pemerintahan.
Struktur organisasi pemerintahan biasanya berbentuk hierarki yang jelas di mana terdapat tingkat yang berbeda untuk jabatan administrasi dan fungsional. Struktur ini diatur untuk memastikan efisien dalam pengelolaan tugas-tugas pemerintah dan pelayanan publik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.